Billiard. I got so much. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Perkenalkan, dengan saya Maria. saya Fada Zulfa, Saya Nala Rahmayanti. Saya Fatara Insani Valentina. saya Juli Puspita, Saya Grace Angelia Permata. saya Farani Nabila, Saya Dimurgia. saya Nawulan, saya Nadia Sumayu, Saya Melina Hirunisa. saya Nurhaini. Saya Nadila Hidayati. Baik, kami di sini ingin mempraktekkan contoh dari promotif dan preventif. Jadi promotif itu kita mengambil penyuluhan kesehatan tentang depresi. Preventifnya kami mengambil pencegahan depresi. Selanjutnya penayangan video dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak. Iya. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Baik, kami di sini dari mahasiswa UIS Universitas Syarif Satya Bintaro ingin menjelaskan penyuluhan depresi pada remaja. Bagaimana kakak setuju nggak? Setuju. Tertarik nggak sama apa yang mau kita sampaikan hari ini? Tertarik. Baik, di sini langsung saja saya sebagai pembawa acaranya Melina Hirunisa, dan di sini ada 2 partner saya yang ingin menjelaskan pada depresi pada remaja, yaitu Nala Rahmayanti dan Nadia Sumayu. Kepadanya kami persilahkan. Halo semuanya, perkenalkan saya Nala Rahmayanti yang ingin menjelaskan apa sih depresi itu. Sebelumnya semua pada tahu definisi depresi itu apa? Belum tahu. Ya, apakah salah satu dari kalian ada yang pernah ngalamin depresi? Stres. Oke, kita masuk ke definisi depresi. Apa sih depresi itu? Gangguan mood yang menyebabkan perasaan sedih terus-menerus dan kehilangan minat pada hal-hal dan aktivitas yang dulu Anda sukai. Hal ini juga dapat menyebabkan kesulitan dan dalam berpikir, mengingat, makan tidur, merasa sedih, atau situasi kehidupan yang sulit, seperti kehilangan pekerjaan atau perceraian. Lalu depresi ini berbeda karena depresi ini berlangsung hampir setiap hari selama setidaknya 2 minggu dan melibatkan gejala lain selain kesedihan. Next, penyebab depresi yaitu di sini ada sudut pandang interpersonal bahwa individu yang depresi cenderung memiliki hubungan sosial yang kurang baik dan menganggap mereka kurang memberikan dukungan. Lalu ada sudut pandang humanistik depresi, terjadi karena adanya kesenjangan apabila apa yang menjadi harapan diri tidak sesuai dengan kenyataan, maka dapat menimbulkan kegelisahan dalam diri individu tersebut dan menjadi depresi. Lalu ada sudut pandang kognitif, depresi berawal dari adanya peristiwa yang menyakitkan. Dan yang terakhir yaitu pada remaja biasanya tekanan dari lingkungan terdekat, trauma, kehilangan orang tua atau kehilangan orang yang kalian cintai. Lalu ada faktor genetik, kebiasaan berpikir negatif. Di sini ada tanda gejala depresi, ada 4, yaitu yang pertama simptom emosional, mengacu pada perubahan perasaan yang dimiliki seperti tampak mengalami kesedihan, berkurangnya kesenangan, hilang ketertarikan emosional, menangis, serta hilangnya rasa kegembiraan. Yang kedua, sistem kognitif, meliputi kesulitan berkonsentrasi, menurunnya fokus dalam menghadapi masalah, kesulitan mengingat, dan terjadi penyimpangan pola pikir yang meliputi pandangan negatif terhadap dirinya, dunia, dan masa depan. Yang ketiga, motivasional, menyangkut hilangnya keinginan untuk melakukan sesuatu, termasuk aktivitas vital seperti makan, meningkatkan ketergantungan, serta kehilangnya minat, kegembiraan, dan aktivitas yang dimilikinya. Lalu yang terakhir yaitu ada simptom fisik, meliputi gangguan tidur atau biasanya kita para remaja sering insomnia atau hipersomnia, gangguan nafsu makan, selera makan menurun atau meningkatnya, dan mudah merasa lelah. Nah, di sini ada macam-macam depresi. Gangguan depresi mayor itu gejalanya seperti menurunnya
pola makan, terus menurunnya pola tidur serta aktivitas. Jadi kita tuh sering ngerasa terjadinya lelah gitu energinya. Terus kadang juga bisa berpikir untuk bunuh diri. Lalu ada gangguan distemia, yaitu gangguan ini gejalanya ringan tetapi dia kronis. Tetapi dia masih bisa kita ajak interaksi kayak biasanya. Lalu ada gangguan depresi minor. Gangguan depresi minor ini gejalanya sama kayak depresi mayor dan gangguan distemia. Lalu terakhir ada gangguan depresi psikotik, yaitu gejalanya seperti halusinasi. Lalu ada faktor depresi. Faktor genetik ini contohnya kayak misalnya orang tua punya depresi lalu menurunnya ke anak. Yang kedua itu faktor sosial lingkungan. Contohnya kayak status perkawinan keluarga, perceraian orang tua, dan lain-lain yang menyangkut tentang sosial dan lingkungan. Dan yang terakhir ini faktor biologis. Faktor biologis itu tingkat depresi remaja wanita sama remaja laki-laki itu lebih tinggi wanita, karena kalau misalnya remaja wanita ini kalau punya masalah itu dia selalu dibawa perasaan. Jadi tiap hari dia pikirin, jadi mungkin bisa tekanan batin. Kalau misalnya remaja laki-laki, walaupun dia punya masalah, dia tetap pikiran tapi dibawa dengan santai gitu. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri depresi pada remaja. Yang pertama itu merasa tidak berharga atau selalu putus asa. Yang kedua yaitu memiliki masalah emosi yang tidak stabil dan mudah marah. Jadi emosi kalian selalu meningkat terus, tidak pernah yang merendah. Yang ketiga ini yaitu ada sering merasa cemas dan khawatir yang berlebihan, yaitu overthinking. Siapa yang di sini yang overthinking? Jadi kenapa overthinkingnya? Tentang masa depan aja sih. Masa depan ya. Baik, selanjutnya di sini nomor 4 memiliki selera untuk tidak memiliki selera untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Yang kelima yaitu sering merasa sedih dan selalu mempunyai perasaan hati yang buruk. Siapa yang di sini yang sering merasa sedih? Yang berdalam-dalamnya. Kemarin lagi sini dulu. Jangan dia mau bundir sekarang. Ini dia mau bundir. Baik, lanjut ya. Di sini ada hilangnya selera makan dan posisi tidak jelas. Nah, kalian harus tetap makan dalam kalau misalnya sudah sekarang harus tetap makan ya. Ya, supaya nutrisi kalian tuh terpenuhi. Selanjutnya di sini ada memikirkan pikiran untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Siapa tadi mau bundir? Iya, dia kemarin udah nyari tambang. Tidak boleh ya, tidak boleh bunuh diri. Selanjutnya di sini ada rasa percaya diri yang rendah. 9 yaitu ada konsentrasi di skala yang menurun. Jadi misalnya kalian nih yang biasanya peringkat 1 tiba-tiba di semester yang akan datang kalian tuh semester dapat peringkatnya 10 atau 11, itu yang bisa menurunkan, yang bisa bikin Anda stres dan depresi karena nilai Anda jelek. Selanjutnya yaitu cenderung menarik diri dan mengurung diri di kamar. Siapa yang seharian di kamar terus? Dia tuh nih sama kucingnya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, di sini bagaimana kita menangani stres kita kayak dari gejala-gejala yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama itu psikoterapi, yaitu terapi kepada keluarga. Tujuannya itu untuk membantu keluarga mencapai keseimbangan kembali setelah suatu episode efektif pada salah satu orang anggota keluarga, sehingga dapat mengurangi akibat traumatik penyakit terhadap keluarga. Jadi peranan keluarga itu sangat penting di kalian, karena semakin Anda dewasa, Anda selalu membutuhkan keluarga Anda untuk mendengarkan cerita Anda. Jadi kalau misalnya kalian punya masalah pribadi atau bagaimanapun, kalian harus membicarakan kepada keluarga Anda untuk mendapatkan solusi. Oke? Selanjutnya di sini ada pendidikan karakter, yaitu melibatkan aspek pengetahuan kognitif atau perasaan feeling dan tindakan action. Next. Selanjutnya di sini ada pencegahan depresi pada remaja. Yang pertama, jaga kesehatan fisik. Contohnya itu seperti olahraga kayak lari atau nge-gym dan lain-lain. Terus juga pola makan yang sehat. Contohnya seperti kalian banyak makan makanan yang sehat seperti sayuran, buah-buahan. Terus juga kalian tidurnya harus mencukupi dan teratur ya, yaitu 8 jam
selama 8 jam. Selanjutnya yang kedua yaitu ada kelola stres dengan baik. Jadi contohnya itu kita bisa melakukan yoga atau mediasi. Selanjutnya di sini ada batasi penggunaan media sosial. Kenapa kita harus membatasi dunia media sosial kita? Karena media sosial itu dapat mempengaruhi kehidupan kita. Contohnya itu pada konten-konten pada TikTok, yaitu yang bisa menyebabkan kita membanding-bandingkan diri kita kepada diri orang lain. Contohnya kayak saya pengen ini, kayak kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Selanjutnya ada atur waktu dengan baik. Nah, maksud dari atur waktu dengan baik yaitu Anda misalnya kerja Anda harus istirahat dan juga harus tidur. Tidak boleh harus bekerja terus, karena kalian bekerja terus itu bisa menyebabkan depresi dan juga stres. Yang terakhir yaitu jangan mengisolasi diri sendiri. Next. Terima kasih untuk pemaparan materi ini sudah selesai. Saya kembalikan ke Kode lapor. Baik, bagaimana kakak-kakak? Apakah jelas jelasan yang tadi Nadia dan Nela jelaskan? Jelas. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Kan depresi ini lumayan menarik ya. Gimana, ada yang tanyakan nggak? Apa ada yang kurang jelas gitu? Dari sisi mananya boleh disebutin aja. Gimana, udah ada pertanyaan belum? Kalau ada pertanyaan boleh angkat tangan, berdiri ya, dan perkenalkan namanya. Kakak-kakak, apakah sudah menemukan pertanyaannya? Sudah. Siapa yang ingin bertanya? Dari langsung saya berdiri ya, dan perkenalkan namanya. Baik, perkenalkan dan saya Maria. Saya izin bertanya, bagaimana sih cara kita mendampingi seseorang yang mengalami depresi? Terima kasih. Baik, bagaimana? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Sudah. Terima kasih Maria atas pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Maria. Mungkin kita mendengarkan ceritanya dulu ya, lalu habis itu kalau kita misalnya udah selesai mendengarkan ceritanya, lalu kita kasih saran yang baik, lalu support dia supaya dia nggak ngelakuin hal-hal yang aneh kayak yang tadi sudah dijelaskan. Jangan sampai ada pemikiran untuk bunuh diri. Lalu habis itu kita ajak ke tempat yang dia sukai, seperti kayak misalnya dia suka ke taman atau dia suka membaca buku, hobinya kita ajak ke situ. Udah. Bagaimana Maria? Apakah sudah paham dari jawaban dari Kanela? Baik, saya sudah paham sama jawabannya. Terima kasih. Ya, bagaimana, kan sudah puas ya Kak Maria habis jawabannya. Selanjutnya siapa lagi kakak-kakak yang bertanya? Baik, silakan, boleh langsung diri ya Kak. Baik, perkenalkan saya Naulan. Izin bertanya Kak, bagaimana menurut pandangan kelompok tentang pikiran negatif pada remaja? Bagaimana agar remaja itu mempunyai pikiran positif agar tidak menyebabkan depresi? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Nawang atas pertanyaan yang sangat baik. Nah, yang dimaksud dengan Kak Nawang itu overthinking seperti apa nih? Overthinking tentang percintaan Pak. Percintaan. Baik, saya ingin menjawab ya. Jadi saya pernah baca kutipan dari suatu Habib Umar bin Hafiz yang pernah berkata, berhentilah berpikir berlebihan, sepotong besi rusak karena karakter sendiri. Jangan biarkan dirimu rusak karena pikiranmu sendiri. Tidak usah terlalu cemas karena cerita hidupmu telah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Nah, jadi maksud dari kutipan Habib Umar tersebut adalah Kak Nawang itu tidak boleh berpikir yang berlebihan karena jodoh Anda sudah ditulis dari skenario terbaik, yaitu dari Tuhan. Jadi misalnya Kak Nawang overthinking nih, cowoknya takut selingkuh atau dekat dengan cewek lain, itu Kak Nawang tidak usah overthinking karena jodoh itu tidak bakal kemana. Seperti itu Kak Nawang. Jadi Kak Nawang tuh harus tetap pikir yang positif aja, tidak boleh negatif, karena kalau misalkan Kak Nawang selalu berpikiran negatif terus, nanti Kak Nawang bisa stres dan juga bisa mengalami depresi. Seperti itu Kak Nawang. Apakah Kak Nawang sudah paham dengan jawaban dari saya? Sudah Kak, terima kasih. Apakah ada yang bertanya lagi nih di sini? Sudah cukup ya. Jadi gimana, kalian sekarang udah tahu belum nih gejala atau ciri-ciri dari yang sudah dijelaskan dari depresi? Sudah paham ya? Sudah. Kalian ada yang merasa nggak mengalami gejala yang tadi? Ada yang merasa nggak kalian merasakan itu? Ada. Kadang-kadang. Overthinking sering ya? Malu sering. Jadi sekarang Anda udah paham kan bagaimana mengatasi overthinking yang Anda alami?
Oke. Baik, untuk presentasi ini sudah selesai, saya kembalikan ke moderator. Baik, bagaimana kakak-kakak sudah puaskah atas jawaban yang telah presentasi kami sampaikan? Bagaimana kakak-kakak, apakah tertarik jika nanti kami mengadakan penyuluhan kembali? Baik, jika sudah selesai, kami akan tutup presentasi pada siang hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi